Assalamualaikum. Hi everyone. Today we are going to study about label on medicine, food, and drink packages. Hari ini kita akan belajar tentang teks label pada kemasan obat, makanan, dan minuman. Kita akan bahas satu persatu ya. We will going to start with label on medicine packages. Kita akan mulai dengan teks label pada kemasan obat. Label pada obat mempunyai fungsi sosial atau tujuan to give important and detailed information on safe and proper medication use, yaitu untuk memberi informasi penting dan terperinci tentang penggunaan obat yang tepat dan aman. Secara umum, bagian-bagian dari label obat akan terdiri dari yang pertama, active ingredients, uses, warnings, directions, other information, inactive ingredients, dan questions or comments. Active ingredients atau bahan aktif berisi bahan-bahan yang membuat obat ini bekerja. Kemudian uses atau penggunaan ini akan berisi daftar gejala-gejala penyakit yang bisa diatasi oleh obat ini. Yang ketiga, warnings atau peringatan akan berisi efek samping atau kapan harus bertanya pada dokter sebelum mengkonsumsi obat ini, atau obat apa yang tidak boleh dikonsumsi dalam waktu bersamaan, atau kapan harus menghentikan penggunaan obat tersebut. Ini ada dalam bagian peringatan. Selanjutnya, bagian direction atau petunjuk. Ini berisi informasi tentang jumlah atau dosis obat, seberapa sering mengkonsumsinya, dan seberapa banyak jumlah aman yang bisa dikonsumsi dalam sehari. Bagian berikutnya, other information, informasi lain. Ini berisi hal penting yang harus diketahui, misalnya bagaimana cara penyimpanan obat ini. Selanjutnya, inactive ingredients. Ini berisi bahan-bahan tapi yang berupa tambahan saja. Misalnya ada perisa atau penambah rasa, pengawet, atau bahan lain yang tidak dimaksudkan untuk mengatasi gejala penyakit. Dan yang terakhir ada questions atau comments. Kalau Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkomentar tentang produk ini, ada bagian yang berisi nomor telepon untuk menghubungi perusahaan jika Anda punya pertanyaan tentang obat tersebut. Berikut ini adalah contoh teks label dari sebuah produk medis berupa hand sanitizer atau cairan pembersih tangan. Selanjutnya, kita akan pelajari tanya jawab berkaitan dengan label. Ada sebuah produk hand sanitizer, kemudian ada pertanyaan, what would the product likely be? Is it a kind of food, drink, or medicine? Produk ini sepertinya berupa apa sih? Apakah ini sejenis makanan, minuman, atau obat? The answer is the product is a kind of medicine or drug. Produk ini adalah jenis obat. The next questions. What ingredient that makes the medicine work? Bahan apa yang membuat obat ini bekerja? The answer is ethyl alcohol 62%. Berikutnya, what do we use the drug for? Untuk apa kita menggunakan obat ini? The answer is we use the drug to help reduce bacteria on the skin. Jawaban ini bisa kita ambil dari bagian uses. Kita menggunakan obat ini untuk membantu mengurangi bakteri pada kulit. The next questions. What should we do when the drug happen to contact with the eyes? Apa yang harus kita lakukan ketika obat ini terjadi kontak dengan mata? The answer is we should rinse thoroughly with water. Kita harus mencucinya menggunakan air dengan bersih. Next,
What should we do when the drug is swallowed? Apa yang harus kita lakukan ketika obat ini tertelan? Jawabannya masih ada di bagian warning juga. We should get medical help or contact a poison control center right away. Kita harus mencari pertolongan medis. Berikutnya, where should we store the drug? Di mana kita harus menyimpan obat ini? Ada di bagian warnings juga. Kita bisa jawab, we should keep the drug in a place away from the heat, not more than 43 Celsius degrees and out of the reach of children. Ini ada di berbagai bagian informasi mengenai ini. The next question, how to use the drug? Bagaimana cara menggunakan obat ini? Jawabannya bisa kita lihat pada bagian direction atau petunjuk. Apply a small amount to your palm and rub hands together briskly until dry. Next, what does the word flammable mean? Kata flammable apa artinya? Flammable means easily set on fire. Nah, ini memang harus dicari di kamus ya, apa arti dari flammable? Artinya mudah terbakar oleh api. We come to the second part. We are going to study about label on food and drink packages. Pada bagian kedua ini kita akan belajar tentang label pada kemasan makanan dan minuman. The purpose of this text is to give information about the nutrition and ingredient contained in the product so that the customers can choose healthy and safe products to avoid harmful effects and to get the best result. Jadi, teks ini memiliki tujuan untuk memberi informasi tentang nutrisi dan bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut sehingga pembeli dapat memilih produk yang aman dan sehat, menghindari efek berbahaya, dan mendapat hasil terbaik. Selanjutnya, kita akan pelajari struktur teks, label pada kemasan makanan atau minuman. What's on food or drink label? Apa saja sih yang ada pada label kemasan makanan dan minuman? Secara umum, kemasan makanan dan minuman akan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Date marking, product name, net weight, ingredient list, nutrition information, usage instructions, dan yang terakhir, manufacturer's details. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, date marking. Bagian ini berisi info tentang tanggal kadaluarsa atau batas waktu kapan produk masih bisa dikonsumsi. Misalnya, pada kemasan ini tertera 01/10/22. Artinya, produk ini masih bisa dikonsumsi sebelum tanggal 1 Oktober 2022. Bagian kedua, product name atau nama produk. Selain merek, disebutkan juga deskripsi produk ini berupa apa. Misalnya pada label ini, produknya mereknya Very Good. Kemudian berupa apa? Fresh soya milk, ya, susu kedelai segar. Bagian ketiga, net weight atau berat bersih. Berisi info berat produk tanpa kemasan. Untuk makanan kaleng, jika dikemas bersama cairan, berat bersih dihitung tanpa cairannya. Dalam label ini, berat bersihnya tertera 300 ml. Bagian keempat, ingredient list atau daftar bahan. Berisi info produk ini terbuat dari bahan apa saja. Biasanya akan diurutkan dari yang paling berat. Bagian kelima, nutrition information.
atau informasi tentang nutrisi. Berisi info kandungan nutrisi dalam satu takaran saji. Berikutnya, usage instruction atau petunjuk penggunaan. Berisi info cara penggunaan atau penyimpanan produk. Bagian terakhir, manufacturer's details atau detail produsen. Berisi informasi tentang nama dan alamat produsen, importir atau distributor dari produk tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari soal jawab tentang teks label makanan dan minuman. The first questions. What is the name of the product? Apa nama produk tersebut? Biasanya, nama produk akan dicetak dengan font paling besar dibanding teks yang lain dalam sebuah label. Perhatikan, nama dari produk makanan ini adalah freeze-dried mango atau mangga kering yang dibekukan. The next questions. What is the writer's intention to write the text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Ini adalah label makanan, jadi fungsinya atau tujuan penulis adalah to give detailed information about the products, yaitu untuk memberi informasi rinci tentang produk tersebut. Pertanyaan berikutnya, how much is the amount of the product? Berapa banyak jumlah produk tersebut? Kita lihat pada bagian pojok kiri bawah ada net weight. Jawabannya adalah 12 ounce. Ounce adalah satuan berat di bahasa Inggris yang setara dengan sekitar 28 gram. Jadi 12 ounce sama dengan 340 grams. Next, when can the product be best consumed? Kapan produk tersebut masih bisa dikonsumsi dengan baik? Dalam teks kita cari bagian date marking. Jawabannya, before the 21st of July 2023. Pertanyaan selanjutnya, what company is the manufacturer of the product? Perusahaan mana yang memproduksi produk ini? Kita cari dalam teks. Jawabannya adalah Pure Choice Food Limited. Pertanyaan selanjutnya tentang kandungan nutrisi dari produk ini. How much fiber does the product contain per cup? Berapa banyak serat terkandung dalam produk ini tiap cupnya? Kita cari fiber. Ya, di sana disebutkan 2 grams. Demikian pembahasan materi hari ini. Kemudian saatnya penugasan. Untuk tugas hari ini, observe the following label and name the part of the label numbered 1 until 5. Amati label berikut dan sebutkan nama bagian-bagian yang bernomor 1 sampai 5. Tugas kedua, observe the following label and answer the questions. Amati label berikut dan jawablah pertanyaannya. Number 1. What is the name of the product? Apa nama produk tersebut yang ada di samping ini? Number 2. How much is the actual weight of the product? Berapa ukuran atau berat sebenarnya dari produk tersebut? Tidak ditimbang kemasannya ya. Number 3. What is the writer's intention to write the text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Number 4. What is the main ingredient of the product? Apa bahan utama pembuatan produk ini? Untuk pertanyaan terakhir, perhatikan ini adalah label produk obat.
How to use the product. Bagaimana cara mengkonsumsi produk atau obat ini? Tulis jawaban kalian pada selembar kertas folio bergaris dan kumpulkan pada wali kelas sesuai jadwal pengumpulan tugas. Ya, demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, semoga sukses ya. Assalamualaikum.